ですお願いします。Cek cek cek cek. Oke. Cek. Hai, minasan konbanwa. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. こんばんは。お疲れ様お疲れです。様です。おやすみなさい。今日はカカハイですけどね、同じにカカハイテレビのプログラムで、カカハイポッドキャスト、今日はゲストがありまして、アブドラさんです。アブドラです。よろしくおよろしくお願いし願いしま。ますす。Hai, langsung ke bahasa Indonesia Ya. untuk para penonton bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mewawancarai Abdullah Sang terkait setelah tinggal di Jepang selama hampir 18 tahun ya. Ya, hampir Ya. 18 tahun. Oh, luar biasa. 18 tahun. Jadi untuk teman-teman yang baru datang ke Jepang yang setahun 2 tahun nggak ada apa-apanya sama yang Ya, enggak 18 lah. tahun. Menang di waktu aja lah. Oke, mungkin Abdullah Hasan sendiri bagaimana perasaannya sampai sekarang sudah 18 tahun tinggal di Jepang. Perasaan, baik, terima kasih. Untuk perasaan, kalau ditanya perasaan sih, ya penuh warna lah. 18 tahun itu yang lumayan cukup lama juga. Saya datang ke Jepang usia 23 saat itu, 23 tahun, dan bisa dihitung lah sekarang berapa kan. Hai. Sekarang mau tahun ini udah harus bayar hokeng. Wah, sesugane. Udah harus bayar kaigo hokeng. Oh, sesugane. Mungkin yang Ya. tahu nih yang Kokashi Keng umur berapa tahun tuh harus bayar kaigo hokeng. Gitu. Nah, terus ya, yang ya saya banyak belajar juga lah. Itu apa, tinggal di Jepang, mulai dari budaya kerja yang mungkin kalian tahu sendiri, Jepang sangat disiplin, hingga bagaimana seorang pekerja menghargai waktu. Begitu mungkin. Ya walaupun banyak juga sih tantangan. Saya merasa Jepang memberikan pengalaman hidup yang besar lah. Gitu. Mungkin. 18 tahun 18 itu tahun, ya. iro-iro arimashita nih. Mau ya itulah. Pahit pedihnya lah ada semua di 18 tahun itu. Tapi Ya. Secara karir mungkin 18 tahun itu tuh banyak yang telah dilakukan ya, Ya. walaupun dalam bekerja gitu, dalam kehidupan. Dan ya mungkin secara kedewasaan juga kan dari umur 23 hingga sekarang gitu. Evolusinya mungkin sangat banyak sekali gitu, dari seorang lajang gitu kan hingga sekarang berkeluarga. Ya. Terus di Jepang tuh apalagi di Jepang itu pasti kalau dalam satu perusahaan pekerjaan tuh apalagi kita loyal pada perusahaan ya akan terus, dan mungkin kalau kita mampu bekerja bersaing dengan orang Jepang juga banyak yang bisa kita dapatkan dan pengalaman yang baik mungkin ya. Nah, untuk teman-teman sekalian sedikit informasi, Abdullah Sang ini adalah watashi no joshi desu kedo, demo senpai mo desu kedo, joshi mo ii desu kedo. Jadi kalau bisa dibilang Abdullah Sang ini orang top di juga lah. di Kebetulan tempat aja. kerja kita gitu. Hingga sekarang tuh karena sekarang perusahaan kita tuh mengembangkan ya, ada untuk departemen kerjasama luar negeri ini. Kebetulan Abdullah Sang memegang di departemen kerjasama luar negeri. Nah itu pekerjaannya, apakah pekerjaan yang lama sama yang sekarang bedanya atau lebih banyak? Bisa sedikit diceritakan mungkin?
pekerjaan yang berubah mungkin ya dari dulu sama yang sekarang mungkin. Kalau yang dari sisi pekerjaan sebelumnya saya fokus pada hal teknis sama operasional. Misalnya di Gemba, ya Rida gitu. Itu yang kemarin-kemarin kan, tahun kemarin. Kalau sekarang saya lebih banyak terlibat dalam perencanaan strategi, terus negosiasi dan pengelolaan hubungan antara perusahaan yang di sini sama yang di Indonesia gitu. Jadi lebih ke internasional lah, jadi hubungan internasional gitu. Misalnya perekrutan juga masuk, misalnya ada yang berminat ke Jepang, kita wadahi, kita fasilitasi, seperti itu. Salah satu. Jadi lebih ke hubungannya lah. Iya, membangun hubungannya. Membangun hubungan seperti hubungan saling percaya gitu. Iya. Karena pasti setiap tahun juga orang Indonesia, apalagi kita program EPA pasti banyak yang ke Jepang juga ya. Karena ya namanya manusia mungkin pasti pasang surut gitu, ada yang menikah kah, yang berhenti ada yang berhenti kan, iya seperti itu lah. Jadi untuk kerjasama luar negeri ini tuh ke arahnya mau perusahaan mau membangun perusahaan lagi di Indonesia atau lebih ke kerjasama antara hubungan saling percaya atau kalau untuk itu sih itu ada rahasia perusahaan juga. Tapi mungkin ya kedepannya pengennya kita buka panti di sana. Jadi yang bekerja sekarang di sini misalnya yang udah pulang, udah keluarganya di Indonesia bisa menyalurkan pengalaman yang sudah didapat di sini gitu. Jadi kita wadahi di sana, rencananya sih pengen seperti itu. Jadi ya hubungan banyak lah. Pengembangan perusahaan juga, hubungan juga seperti itu. Berarti lebih ke arah memang untuk kerjasama luar negeri ini kedepannya ya. Karena untuk pendidikan juga dan tenaga kerja dan lain-lain ya. So desu ne, wakarimashita. Untuk berarti dari yang lalu banyak yang berubah ya, dari segi pekerjaan itu yang dulu akhirnya benar-benar di Genba mengurusi manajemen di Genba gitu, dan sekarang tuh lebih ke harus mencari inspirasi terus ya. Nah itulah seperti itu. Kalau sekarang lebih ke manajemen yang cakupannya lebih luas gitu. Kalau dulu kan manajemennya hanya misal satu lantai, satu floor atau satu shisetsu aja. Cuman itu aja manajemen. Kalau sekarang ada manajemen yang di sini juga harus, yang di Indonesia juga harus, gitu. Harus dijalankan. Cakupannya jadi lebih luas gitu. Hai, untuk kan itu tuh kerjasama luar negeri kan, mungkin yang secara kami pribadi kenal gitu. Jadi karena di lingkungan tempat kerja kita aja ya orang hebat tuh ya Abdullah Sang sama Eka Sang gitu. Jadi nggak juga lah, masih banyak kok yang jadi gimana sih perasaannya kok bisa gitu sampai diberi kepercayaan untuk mengambil jabatan kepala departemen hubungan luar negeri ini ya? Perasaannya ada senang, ada ini juga sih ya, ini kan jabatan tuh suatu amanah juga. Jadi ya kita ngejalaninnya ya sesuai kemampuan kita, dan cukup berat juga sih ekspektasi dari perusahaan misalnya tuh pengennya tuh tuntutannya. Mereka tuntutannya pengen seperti ini, tapi dengan kemampuan kita yang kurang ini misalnya tuh kurang memenuhi, ya itu jadi beban batin tersendiri sebenarnya. Tapi ya kita kan sama-sama dari nol juga. Program ini departemen ini juga dibikinnya dari nol juga. Jadi kalau istilahnya bahasa Jepangnya tuh masih tesaguru lah. Masih mencari-cari gitu. Jadi ya nggak masalah gitu. Berat tapi ya dijalani juga ya sambil belajar gitu. Toh nggak ada yang bisa langsung
pinter nggak bisa langsung menguasai kan. Gitu. Iya. Ya berat lah, Hmm. berat tapi ya dinikmati. Iya sih. Iya ya. Tapi mungkin kalau orang-orang teman-teman percaya ya kayak itu peribahasa Sunda ya ulah keok sajan dipacok. Jadi ini harus kita coba dulu dan pasti karena semua orang apalagi karena sama-sama manusia orang itu bisa kenapa kita juga pasti mampu bisa ya. Ya itu. Kepercayaan diri itu juga penting ya. Nggak ada lah manusia yang lahir langsung bisa jalan kan. Pasti ya bayi dulu. Kalau yang langsung bisa jalan ya domba kan, kuda kan. Ya itulah. Jadi ya sama-sama terlahir nggak bisa ini, nggak bisa apa-apa, nggak ini ya. Kenapa nggak ini gitu kan? Kalau saya pribadi kan seperti itu begini. Pasti bisa lah. Mau di luar negeri, mau di dalam negeri kan. Karena di luar negeri nggak bisa apa-apa misalnya itu. Ya sama-sama juga lah. Orang luar, orang Jepang lahir ya sama-sama masih belajar merangkak, apa ya sama juga lah. Gitu. Tapi ini yang ingin kita sorotin ya, kan Abdul Hasan sampai bisa gitu dipercaya jadi hubungannya tuh mendapat kepercayaan itu secara terus-menerus menjaga itu tuh itu hal yang penting mungkin ya. Karena kan apalagi kalau di Jepang tuh misalkan kepercayaan udah luntur tuh akan luntur selamanya katanya ceritanya juga. Jadi membangun kepercayaan itu menjaga mental diri gitu agar tetap stabil dan lain-lain itu gimana? Nih apa ya, konsisten sama ya terus pengen belajar lah. Kalau yang saya rasakan gitu, terus nggak mempelajari hal-hal yang misalnya tuh atasan tuh punya punya satu planning misalnya tuh. Nah, si planning itu tuh misalnya atasan planning itu terus bawahannya nggak menyokong, nggak membantu, nggak mensupport. Kan tugas bawahan tuh kan saling mensupport, saling mendorong yang di atas. Satu planning itu terus kita dipahami. Nah, kita ikut di dalam sana gitu. Misalnya ada suatu acara nih. Gampangnya gitu, ada suatu acara evento si idenya tuh ide dari atasan gitu. Nah, kebanyakan kan kalau orang yang misalnya tuh kurang tahu, kurang paham, kurang apa tuh, ya itu kan kepengennya atasan aja misalnya tuh, idenya atasan ya lakuin sendiri aja gitu. Tapi kalau kita paham si atasan tuh pengen goal si idenya ini tuh, ya kita bantu. Nah dari sana tuh hyoka, penilaian atasan tuh ya masuk gitu, menilai. Jadi idenya, planningnya goal, kita bantu juga. Jadi bukan pembantu lah ya, kayak presiden gitulah, kayak menteri-menterinya tuh ngebantunya kan program dari presiden, kita mencapai tujuannya visinya tercapai. Kalau masing-masing itu mah ya biarin aja. Nah itu kalau itu nanti nggak bakalan ada kontribusinya, nggak ada, hyoka dari atas juga nggak ada, ya biasa-biasa aja gitu. Ya, tidak terlihat ya, jadi impactnya juga tidak ada ya. Tapi misalnya kalau ada ide seperti ini, sangkaste mitai desu to kak, ya pengen coba untuk coba untuk ikut gabung, dikasih kesempatan, kita jangan sia-siain gitu. Jangan sampai ini juga, jangan sampai nyalahi kepercayaan juga. Ya konsisten lah, konsisten terus mau belajar, terus tahu etika, misalnya ke atasan seperti apa, terus cara, walaupun kalau orang Indonesia kan seperti saya lah, gini dulu berpikirnya
ya waktu saya misalnya. Kalau ada perlu ya sesuai waktu saya gitu. Jadi nggak hairyo kalau di Jepang tuh. Memikirkan kimochi aite gitu. Misalnya mungkin lagi sibuk mungkin. Di ini dulu misalnya tuh di kue kakek dulu atau di kabari dulu. Misalnya ke atasan kan seperti itu cara komunikasinya. Misalnya gotsugo wa dou desu ka to ka, itsu ga ikemasu ka to ka, itsu goro to ka, nanji goro ga ite mo daijoubu desu ka to ka. Itu ya orang Jepang lah lebih jadi reigi tadashi lah mereka tuh berikan. Jadi sopan terus tahu aturan, tahu kalau cek Sundanya mah tahu ini apa tatak lama apa? Ya istilahnya itulah. Ya mungkin seperti itulah mungkin. Ya jadi, konsisten kita tuh terus pengen belajar. Ingin belajar dan ada kemauan ya. Sama kita juga mungkin kepekaan itu juga lebih penting ya. Karena kita kan kadang-kala atasan itu tuh dia tidak menyiratkan apalagi di Jepang gitu kan. Seperti contohnya atasan itu ada contoh kayak seperti kami nobiteru desu ne. Padahal itu nyuruh dicukur kan. Nyuruh jadi kita, secara tidak langsung gitu kan. Jadi tapi itu jadi ngecuinya biar enggak tidak menyakiti. Ya, menyakiti. Jadi ya itu hairyo itu namanya tuh. Gitu. Jadi ya kita juga ya sama juga lah timbal balik misalnya pengen mau ketemu atau ada yang harus disampaikan atau apa. Jadi jangan langsung poktorolong gitu kalau sudah. Jangan langsung notok aja gitu kan. Di ini dulu dilihat dulu wisogasi desu ka to ka. Atau jika ngarimasu ka to ka nih. Itu dilihat, jadi ini anak tuh ya tata keramanya juga bagus, cara menempatkan posisi diri sendiri di perusahaan teh tahu gitu jadinya tuh. Jadi si atasan juga ya menilainya ya positif lah menurut saya sih mungkin yang saya rasakan ya seperti itu. Iya. Mungkin ya itu dengan hubungan saling percaya itu tidak melewati batas. Karena akrab seenaknya enggak gitu. Jadi ada walaupun akrab walaupun kita teman misalnya tuh gini tapi harus tahu ini adabnya gitu. Buat adab apalah gitu. Batasan. Batasan. Kalau di Jepang kan ada istilahnya juga kan. Stasi stemo reigi wa canto sinasai itu ini. Walaupun dekat, walaupun akrab, walaupun udah ngerasa seperti temen, tapi kalau ini ya harus ada batasannya, harus tahu gitu. Dalam tata bahasa juga. Iya. Kayaknya soal apa ya? Soal etika, soal adab tuh Jepang tuh lebih paling urusai, lebih kibisi banget ya. Jadi kadang kalau di Indonesia gitu tuh nggak begitu memikirin udah dekat dan lain-lain gitu. Padahal kalau di Jepang tuh mau sedekat tetangga, teman kecil gitu tuh yobisu temo shitenai. Jadi ya mungkin itu dari penilaiannya dari sana besar juga kalau di Jepang. Ya, jadi penting ya mengerti tentang adab dan budayanya etika, Jepang gitu. Kalau orang Indonesia ini tuh mengerti budayanya Jepang karena orang Jepang mah suka harusnya memang seperti itu. Jadi kalau kita bisa melakukan hal seperti itu tuh ya bisa dinilai baik dan lebih tahu ya itu hal-hal penting juga. Tapi itu cuma pendapat saya aja sih. Ya mungkin yang lain nggak tahu seperti apa kan, yang lebih di atas dari saya kan ada juga di tempat lain atau gimana ya, kalau saya merasanya seperti itu ya, konsisten ya, etika dijaga, tahu diri lah, bisa menempatkan diri lah kita sebagai pendatang, jangan ugal-ugalan gitu, maksudnya jangan adat Indonesia dibawa ke sini gitu. Udah beda negara, beda budaya, beda bahasa gitu ya. Karena kalau
budayanya Indonesia terus dibawa ke sini nggak akan Ya, awanai. agak ribet gitu. Di sini. Jadi ya pertama ya itulah, ada peribahasa juga kan kalau itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Di sini. Itu aja patokan itu aja. Ini jadi sebenarnya tapi katanya kita tuh di Jepang itu tuh jadi pinter saja tuh nggak cukup katanya kan. Jadi baik dan pinter tuh nggak cukup gitu. Kalau misalkan pegawai orang Jepang tuh kadang ada gitu temen gitu karena iya yokata sih untuk di setiap tempat kerja kan berbeda-beda gitu bahwa sebenarnya kalau jadi pegawai Jepang tuh yang sebelumnya kan sudah diceritakan juga tapi maksudnya katanya di Jepang tuh pinter aja nggak cukup gitu, baik aja nggak cukup gitu. Jadi ada licik-liciknya juga kan? Mungkin itu bukan? Jadi ada saboru-saborunya juga. Jadi jangan terlalu itu juga kan? Jadi apa ya? Pernah sih dulu kata sensei itu dulu pernah ada yang bilang gitu. Jadi orang Jepang itu nggak butuh orang yang pinter, tapi hanya orang yang tekun katanya. Hanya membutuhkan orang yang tekun gitu. Menurut kayaknya tapi mengobrol dengan orang Jepang sekarang gitu itu kan filosofi zaman dulu kan. Jadi sore mau naik mau furui gitu. Jadi mengobrol dengan sekarang dengan orang Jepang gitu. Ada filosofi ini loh bagaimana mau sore furui gitu. Shiranai hito ini mungkin banyak yang nggak tahu lah mereka sekarang. Terus kayak kan dulu tuh kayak senpai kohainya tuh benar-benar ketat sekali gitu kan, senioritasnya di Jepang tuh sampai segitunya gitu kan. Sore wa furui. Nah, mau jidai mau kawat. Sekarang ya itulah jidai kawaru. Tapi kan masih yang dulu dididik seperti itu kan masih sekarang jadi atasan kita kan. Jadi belum hilang semuanya. Maksudnya jidai kawatemu yang di atas tuh ya mereka yang dulunya keras juga gitu. Jadi masih ada lah. Masih ada adat-adat itunya. Ya. Jadi jangan langsung karena jidai beda ngikuti jidai sekarang ke atasan yang misalnya tuh dididiknya jidai yang dulu misalnya. Ya itu nggak bakalan lawanai lah. Sekali ngomong ya langsung pasti nggak cocok ya dengan orang-orang sekarang, apalagi kan kita lihat Indonesia mungkin sekarang angkatan terakhir yang EPA 17 ini mungkin anak-anak zaman Gen Z. Jadi kelahiran anak-anak kelahiran tahun 2000 gitu. 2000 ke atas kan. Yang sekarang ke Jepang tuh yang katanya menurut penelitian nih anak-anak kelahiran 2000 ke atas tuh beda sama anak-anak yang kelahiran 90-an, 80-an gitu. Adatnya tuh katanya lebih kritis, banyak bertanya dan tapi ketika dibentur mentalnya agak lemah gitu ya. Iya, katanya. Bukan katanya udah banyak ini kan, banyak sekarang yang di Jepang katanya yang ngambil pekerja yang usia ya Gen Z lah. Mereka banyak masalah juga, mereka banyak yang pulang. Malah sebaliknya sekarang orang Jepang, perusahaan Jepang ngambilnya yang generasi milenial. Generasi yang atasnya gitu. Sekarang udah banyak di Jepang kan sekarang yang gitu. Jadi berpikirnya masih karena nggak ini gitu, nggak berpikir, bukannya nggak berpikir ke depan gitu. Tapi ya yang saya lakukan sekarang ya sekarang gitu. Kalau anak sekarang banyaknya tuh gitu. Kalau saya sekarang nggak suka, yang saya lakuin nggak suka, ya saya berhenti gitu. Banyaknya seperti itu kalau yang ditangkap perusahaan-perusahaan Jepang tuh sekarang. Lebih pendek. Pertimbangannya jadi nggak berpikir
ngabisin berapa duit, misalnya pengen ke Jepang tuh, ngabisin untuk belajar, untuk ini, ngabisin waktu, ngabisin tenaga. Itu mereka nggak berpikir di sana kebanyakan. Jadi kalau nggak nyaman, nggak enak di tempat, banyaknya langsung ini katanya, langsung ngambil keputusan di sana, pulang misalnya, pindah. Ya kaget juga sih. Di Jepang kan sampai keluar kan warga negara kita beberapa gitu. Dan kiranya usianya tuh usia 20-an ini. 20-an, 21. Muda banget. Jadi mereka lulus SMA, mungkin pelatihan setahun, 2 tahun mungkin ya, langsung berangkat ke Jepang. SMA itu kan, lulus SMA itu 18 tahun. 18, ya. 19 tahun kan, 2 tahun. Jadi pas ya mungkin jadi dewasa ya. Kalau di Jepang kan umur 20 tahun ya, sakaijin. Seriusnya. Tapi ya sama lah itu, Indonesia sama Jepang ya sama juga. Jepang ya sekarang kondisinya seperti itu juga, sama juga. Jadi ya anak mudanya tuh ya masuk kerja, besoknya berhenti, sama. So arimasu. Itu yang Nayami lah, itu sama lah orang Jepang juga. Iya. Jadi ya kita ngikutin, menyesuaikan aja kan. Jidai kita sama jidai yang sekarang. Hai. Mungkin untuk selama 18 tahun ini gitu kan, perih jerih terus jatuh bangun dan lain-lain gitu kan. Selama di Jepang ini yang ini tuh titik paling repot saya gitu, dan ini tuh yang tidak menyenangkan lah selama di Jepang itu. Apakah bisa diceritakan? Mungkin dulu pas saya kesini tuh kan sama sekali nggak belajar juga, sama sekali bahasa Jepang tuh nol. Di Indonesia tuh sama sekali nggak belajar bahasa. Kalau dulu kan cuman daftar, proses administrasi semua, lulus, di pelatihan 2 hari, bukan pelatihan lah itu. Sebelum berangkat dikumpulkan aja di ini di hotel itu. Dikasih pengarahan aja. Pengarahan aja sama 2 hari kalau nggak salah. Itu langsung berangkat ke Jepang gitu. Jadi yang paling ininya ya mungkin dulu bahasa sih, yang paling berat. Terus kedua di tempat kerja juga. Tempat kerja dulu kan angkatan pertama juga, mereka nggak tahu harus seperti apa menangani orang tenaga Indonesia kerja orang luar kan. Bahasa nggak tahu juga, budayanya nggak tahu, cara harus seperti apa komunikasinya juga mereka nggak tahu. Jadi ya di sanalah mungkin ininya yang paling berat tuh, bahasa pada saat kerja, tekanan dari atasan juga, tekanan dari teman-teman orang Jepang yang kan tempat kerja ada yang suka sama yang nggak suka juga kan. Ada yang ngomong gini, di depan ngomong gini, di belakang ngomong gini. Akhirnya jadi kurang ini, di suasana kerja kurang bagus. Tekanan ya banyak lah. Mungkin kalau sabetsu mungkin ada lah. Jadi karena orang luar misalnya tuh kerjanya tuh ya seenaknya gitu ngasih kerjaan tuh. Jadi misalnya kalau sip dikasih hayade terus di okuro terus gitu. Ya mengarah ke sabetsu juga ada, karena kekurangan bahasa yang ngomongin juga ada, ya itulah banyak lah tekanannya. Pertama kali ya mungkin itu angkatan pertama lah. Iya sih, pribadi merasakan sih hal-hal itu gitu. Pada saat itu
apa ya, karena kita keterbatasan bahasa, aduh. Belajar kan cuman berapa? Bulan 8 datang ke Jepang. Bulan 8 akhir kan. Bulan 9 datang. Bulan 8 tanggal 25 kalau nggak salah. Tanggal 8 datang. Bulan 12 selesai kan Kenshu. 4 bulan kalau nggak salah berarti. Belajar bahasa Jepang tuh. Di Yokohama. Hai. Cuman itu aja loh. Langsung ke tempat kerja. Kalau ya pas sekarang kan di Indonesia 1 tahun. 6 bulan kan? 6 bulan. Kesini 6 bulan. Kalau kita dulu enggak. Sama sekali nol di Indonesia, datang ke sini cuma 4 bulan lah itu. 3 bulan kalau nggak salah. Harus langsung ngadapin suasana kerja yang bahasa Inggris nggak tahu mereka kan. Kita ngomong bahasa Indonesia mereka juga nggak ngerti. Mau ngeluh ngomongnya harus seperti apa, harus ke siapa, ya banyak lah. Tapi angkatan 1 itu berapa orang nggak? Angkatan 1 104 kalau nggak salah. Banyak juga ya berarti. 104 dulu yang hampir semua pulang sih, sisa 15 kalau nggak salah. Saya, Eka-san, Ariani-san. Kalau di sini itu angkatan pertama tuh. Ya banyak lah. Banyak. Pokoknya jatuh bangun namanya jatuh manusia bangun. pasti ada ya. Tapi yang itu nggak jadi ini juga lah. Ya udah beda, bukan jidai ya, udah beda generasi juga kan. Nggak bisa dulu saya gini, bukan jadi bahan perbandingan kan. Nah, untuk kita ini kan ikutan ke Jepang ini sebagai program EPA kan, IG EPA ini. Nah, IG EPA hebat juga ya, panjang umur gitu programnya. Sampai sekarang mau yang baru tahun besok tuh angkatan ke-19. Ya. Luar biasa, 19 tahun. Nah, tahun kemarin juga PPN itu mengadakan 17 tahun program EPA sama itu tuh, dan luar biasa banget berarti program ini tuh. Menurut Abdullah Sang sendiri gimana program EPA ini tuh, apakah memang harus dipertahankan, apa diperbaiki atau kalau menurut saya sih nggak ada bukan posisi untuk menilai program itu sih. Tapi yang saya rasakan ya, karena program ini sih saya bisa berkarir di Jepang, bisa sampai sekarang ini gitu. Jadi ya kalau jadi bagus lah, program bagus jadi. Kan sambil belajar sambil ngambil sertifikasi Jepang. Itu sertifikasi yang mungkin kalau untuk sekarang kan belum bisa dipakai misalnya. Tapi dari GQL sendiri mereka punya data kalau sertifikasi Kaigo di Jepang tuh diakui di Amerika, negara mana-mana katanya. Kayak SIM Jepang lah. Nah, SIM Jepang kan kalau punya SIM mobil Jepang bisa pakai di Amerika. Jadi nggak usah kiri kayak itu kan. Bisa di ini ya seperti itulah. Katanya apa? Kaci teh. Iya, ada nilai kuat. Nilai Jepang tuh kalau untuk sekarang mungkin di Indonesia nggak ada nilainya lah. Iya, regulasinya emang ketat dan tinggi gitu ya. Itu. Tapi kalau untuk 10 atau pada saatnya kita pas pulang ke Indonesia atau pengen ke negara lain itu bagus katanya. Itu jika sendiri yang kemarin pas saya waktu wawancara itu seperti itu. Jadi program bagus lah, udah gratis, keamanannya juga terjamin, terus program pemerintah juga ada ya call center yang itu untuk pengaduan kan, terus bukan program ilegal, ya program terpercaya, bagus lah kalau menurut saya. Ya mungkin banyak sih kayaknya
teman-teman gitu yang menanyakan ingin ke Jepang gitu ya. Program IPA ini tuh batas umurnya tuh sekarang tuh 35 tahun 35 ya. maksimal kan? Maksimal 35. Dia tuh sekarang tuh udah terbuka dengan program sarjana kesehatan masyarakat udah bisa. Non medis kan, non Non medis keperawatan. juga dan semua jurusan udah bisa Udah ya. bisa sekarang, iya. Kecuali untuk yang jurusan perawat kayaknya harus perawat ya. Atau enggak sih? Kalau untuk yang kanggosi itu harus perawat, Harus yang perawat 2 ya. tahun Minimal 2 tahun 2 pengalaman kan. Pengalaman kerja ya. Kalau untuk kaigonya sekarang ya udah diperluas ke non keperawatan. Tapi ada ujian yang kalau yang untuk non keperawatan ada ujian untuk kaigonya gitu. Eh, Di Indonesianya tuh nantinya. di pas seleksi BNP 2TK ini. Iya itunya. Ada untuk kaigonya, ujian kaigonya. Oh. Standar kaigonya gitu. Iya ya, berarti nanti tuh kan kalau zaman kita tuh yang keperawatan tuh ujiannya tuh psikotes, Iya. ujian Nihongo kalau nggak salah ya. Nihongo, terus ujian dasar keperawatan gitu mungkin. Iya. Ujian dasar ke ini ke arah kaigo Kaigo mungkin ya kalau non keperawatan. So di sini. Ya berarti ya mungkin sedikit pengetahuan tentang care worker juga harus lebih di ini ya kalau yang orang-orang ingin berencana mendaftar ke program ini. So di sini kata. Tapi untuk Abdullah Sang sendiri sekarang 18 tahun betah nggak sih? Apakah rencana memang sampai tua di sini? Kalau dibilang betah nggak betah ya betah karena butuh itu kan. Semua orang yang pendatang ya betah karena butuh lah pasti. Tapi ya sekarang udah mau masuk ke 18 tahun. Usia juga bukan usia 30-an, udah bukan usia 20-an kan sekarang. Pulang ke Indonesia ya kalau di Indonesia ada pekerjaan, ada ini ya mungkin pulang ke Indonesia. Tapi kalau untuk usia sekarang kan untuk mau kemana-mana misalnya mau PNS nggak bisa kan, itu ya susah juga mungkin. Kalau untuk karir di Indonesia mungkin agak susah untuk sekarang berpikir untuk pulang ke Indonesia. Jadi ya kemungkinan ya di sini sampai Tuhan mengizinkan. Alhamdulillah. Mungkin lama lah di sini. Ya, semoga Gitu. ya, mungkin emang ini ya semoga berkah. Kan di mana-mana sama lah. Mau di Indonesia mau di Jepang, asal jalannya halal, berkah ya. Ya biar Tuhan yang atur lah kalau itu. Kita cuma rencana aja, pengen lama di Jepang. Kalau Tuhan nggak ngizinkan kan besok, bulan depan, minggu depan kan harus pulang ya. Kita kan nggak bisa itu, nggak tahu juga. Ya ikuti sutradara kan, yang atur di atas kan. Karimashita. Pasti lama lah. Pasti lama. Ya. Pensiun lah mungkin. Sampai pensiun. Wah. Ya. Nah, untuk ini ya, lagi di parlemen Jepang tuh lagi dibicarakan ya bahwa kan banyak tuh sekarang tuh teman-teman yang Kenshusei dia cuma kerja 3 tahun karena memang programnya 3 tahun doang, terus dia pulang gitu, terus mendapatkan cairkan nanking gitu. Tapi kemarin tuh ada pembicaraan gitu, jadi orang yang bisa nyairkan nanking itu tuh hanya orang yang 8 tahun bekerja di Jepang. Lagi di ini ya, di parlemen. Karena tapi kalau menurut saya kalau masih pengen kerja di Jepang, jangan berpikir pulang dulu nyairin ranking misalnya tuh. Iya sih. Seperti itu ya bukan repot lah. Jadi capek 2 kali gitu kalau menurut saya. Kalau mau ya
kerja, terus ranking kan itu pasti kembali tuh, soalnya kita yang bayar. Tapi nggak tahu lah itu aturan kedepannya seperti apa. Katanya kan kalau 8 tahun nggak diambil, hangus katanya kan. Kalau Jepang tuh nggak seperti itu lah mungkin. Pasti ada ininya lah. Nggak mau mereka makan uang yang bukan haknya kan kalau Jepang. Pasti ada lah itu. Iya, kalau Jepang tuh soal keadilan sosial tuh memang dijaga banget ya. Hokeng aja kan kalau kelebihan bayar pajak tuh dikembalikan kan. Apalagi ini yang tiap bulan dipotong. Itu pasti ada lah, nggak usah takut lah. Misalnya tuh pengen ini pulang dulu cairin, itu nggak usah lah. Iya sih, karena kalau nyairin Hokeng gitu pulang dulu juga, misalkan mau libur dulu setahun gitu, karena yang kita dapatkan tuh lebih banyak dengan kerja. Gitu ya. Kalau dengan kita liburan doang nggak paling 100 berapa kan cairin tuh. 100 beda sama kalau kita kerja ya. Tapi ya orang kan berpikir beda-beda juga. Ada yang lebih untung seperti itu. Kalau saya berpikirnya ya nanti ya sampai pensiun, pas lagi ininya kan kita ke Indonesia sambil menerima pensiun dari sini gitu. Nah itu untuk kalau pensiun di umur 65 itu pegawai Jepang itu tuh dia tuh kita tuh akan diberikan setiap bulan setiap sampai sampai mati lah. Sampai meninggal juga kan itu karena ada hak istrinya, kalau istrinya masih hidup istrinya akan mendapat gitu kan juga, ya. Dan anak gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau itu kan bisa bolak-balik kan, Indonesia, Jepang, ngambil nyairin pensiunan, kita Seigatsu di Indonesia kan lebih murah. Tapi untuk kan dulu tuh di Indonesia juga ada PNS itu tuh, itu ada pencairan yang sekali jadi gitu, misalkan PNS pensiun tuh 1M misalkan. Kalau di Jepang tuh sekarang peraturannya masih per bulan itu per kan bulan ranking, itu ya, 65 itu tuh. Di sini. Nah, untuk sekarang kan akhir ini belasan kan merekrut banyak sekali pegawai ya di perusahaan kita. Kira-kira sepertinya banyak juga kan yang sangat berminat gitu, apalagi perusahaan kita tuh di kalangan teman-teman, untuk di kalangan saya pribadi itu terkenal baik gitu, bahwa perusahaan kita tuh hebat dan lain-lain gitu. Jadi banyak juga yang ingin berminat bekerja di sini tuh. Mungkin ada pesan atau sarannya gitu yang akan apa ya? Ya mungkin secara umum juga sudah kita obrolkan sebelumnya